Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas yaitu berhubungan dengan mesin pembayaran non tunai. Kali ini pembahasan mesin pembayaran tentang mesin yang namanya EDC. Ini adalah EDC, ya. EDC terbagi menjadi dua, ya, di mana ada edisi yang offline dan edisi yang online. Oke. Secara singkat, bahwa edisi yang offline dia tidak akan tersambungkan dengan pihak ketiga atau di sini adalah pihak perbankan. Sedangkan edisi electronic data capture atau edisi yang secara online dia akan terhubungkan atau terkoneksi, tersambungkan dengan jasa pihak ketiga. Dalam hal ini adalah perbankan. Ini adalah salah satu mesin edisi, ya, electronic data capture, mesin edisi yang secara online, ya, jadi tersambungkan kepada pihak ketiga. Ini bisa membuat fungsinya sangat luar biasa, melakukan pembayaran transaksi dengan akurat dan sebagainya, ya. Ini menggunakan mesin edisi. Mesin-mesin seperti ini banyak digunakan oleh para pengusaha, baik usaha di bidang retail maupun usaha-usaha di yang lainnya, terutama untuk pihak penjualan. Sebuah retail atau usaha toko biasanya menggunakan, selain pembayaran dilakukan secara tunai, langsung cash, memberikan sejumlah uang, dia juga akan melakukan pembayaran yang dilakukan secara non tunai, yaitu hanya memberikan sebuah kartu. Tidak lupa bahwa yang sangat berhubungan dengan mesin edisi ini adalah dia akan memberikan sebuah kartu seperti ini. Baik ini kartu ATM, ya, maupun yang berupa kartu kredit. Dalam kesempatan yang lain, kita sudah jelaskan bagaimana fungsi ATM itu sendiri maupun kartu kredit. Bedanya juga sudah kita jelaskan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan mesin pembayaran yang dilakukan dengan non-tunai menggunakan edisi electronic data capture, ya. Dia berhubungan dengan yang namanya kartu, baik kartu ATM atau biasa disebut dengan kartu debit dan kartu kredit. Oke, bedanya sudah paham, ya. Dalam penggunaan mesin edisi ini, ya, biasa seorang kasir atau pramuniaga dia harus paham, ya, dan harus melayani kepada konsumennya, customernya, ya, baik dilakukan secara tunai, membayar uang langsung kepada pihak penjual, maupun dia menggunakan yang namanya non tunai atau menggunakan ATM. Oke. Tentunya, ya, yang namanya edisi online dia sudah kerjasama dengan salah satu bank, ya, sebagai pihak ketiga. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang customer, dia harus tahu, ya, karena ini ada beberapa menu yang ada di dalamnya, ya, di antaranya bagaimana cara mengoperasikannya, ya. Cara mengoperasikannya, silakan tekan di antara tanda-tanda ini, ya. Ya, ada banyak fungsi tombol seperti kalkulator, ada angkanya, ada hurufnya, ada menu lainnya dan sebagainya, ya. Pada saat pertama, seorang customer itu harus tahu, ya, ini adalah pembayaran bisa dilakukan untuk pembayaran barang dagangan, buat bayar PLN, token, PDAM, transfer dan lain sebagainya yang dia tidak menggunakan uang secara tunai. Pertama-tama yang kita lakukan adalah tekan posisi arah panah ke bawah, ya. Kemudian dia akan menunjukkan yang namanya mini ATM. Di situ ada beberapa menu, ya. Ada mini ATM. Kalau kita ke bawah ada yang namanya transfer,
Ada yang namanya program pemerintah, tarik tunai agen, setor tunai, dan function. Tergantung dari setting masing-masing EDC. Kalau sebuah edisi ini, dia harus mengetahui bahwa kita mempunyai saldo berapa, maka dia akan tekan yang namanya mini ATM. Kemudian tekan tombol yang warna hijau, maka dia akan muncul. Apabila kalian menginginkan yang namanya cek saldo, maka setelah posisi cek saldo, tekan tombol yang warna hijau. Oke? Kemudian muncullah di sana sheet atau insert kartu, maka masukkanlah kartu ATM. Jangan kebalik cara memasukkan kartunya, ya. Yang di depan taruh di depan, yang belakang taruh di belakang. Setelah dimasukkan kartu tersebut, maka akan muncul yaitu nomor kartu. Ya, pasti benar karena memang mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian tekan yes atau tekan tombol warna hijau. Oke. Pasti punya PIN. PIN-nya adalah yang namanya PIN pasti harus rahasia, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Oke. Oke. Setelah password atau PIN dimasukkan, maka di situ akan muncul saldonya berapa. Jika menginginkan saldonya akan dicetak, maka tinggal tombol warna hijau. Kalau enggak, tinggal tombol warna merah. Tekan tombol warna hijau, maka akan muncul yang namanya saldo. Oke. Seperti ini ya. Transaksi ini bisa banyak dilakukan. Jika dia mau melaksanakan pembayaran di toko, maka ditransfer untuk jumlah pembayaran menggunakan bank apa saja ya, berarti transfer namanya karena transfer antar bank. Kalau satu bank sebenarnya namanya pindah buku, tetapi di sini adalah menunya adalah menu transfer ya. Jika seorang customer datang ke toko bayar, wah Pak saya mau bayarnya menggunakan kartu, baik kartu ATM yaitu kartu debit maupun kartu kredit ya. Seperti itu ya. Oke, nanti akan dimasukkan bahwa kartu tersebut ke dalam mesin, adanya mesin edisi tersebut ya, sehingga nanti bayarnya secara non tunai, baru klaim kepada bank yang bersangkutan ya. Biasanya cetakannya adalah 3, satunya untuk pembeli, yang kedua untuk customer, yang ketiga nanti untuk klaim ke pihak ketiga atau pihak perbankan. Itu adalah mesin edisi ya. Kalian bisa menggunakan mesin edisi baik offline maupun yang online. Kalau yang online maka harus hati-hati karena memang langsung berhubungan dengan pihak ketiga. Kalau sudah dilakukan dan sudah dilakukan transaksi, maka akan lebih susah untuk klaim kembali. Oke. Untuk pembahasan mesin edisi dan penggunaannya ya. Di sini ada banyak ya. Di antaranya adalah untuk pembayaran ya, pembayaran di situ ada mutasi rekening, berarti dia akan melihat mutasi rekening yang pihak penjualnya, ada bayar BPJS dan sebagainya. Kemudian ada pembayaran telepon, kemudian ada pembayaran PLN dan sebagainya. Di sini fiturnya tergantung dari kerja sama yang dilakukan oleh pihak penjual maupun dengan pihak ketiga. Oke, demikian pembahasan singkat tentang penggunaan mesin edisi ya, electronic data capture. Terima kasih dan senantiasa Anda, karena pembahasan kita secara daring, maka yang selalu dilakukan adalah menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.